Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak hebat Indonesia? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, are you ready? Pada bab ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya, menjelaskan pola interaksi dalam ekosistem, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, dan menjelaskan peran organisme dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem. Interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Interaksi dalam ekosistem itu dapat digambarkan dengan piramida makanan, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam ekosistem. Di sini kita dapat melihat suatu bentuk piramida makanan ya. Di sini ada tropik 1 sampai tropik keempat. Tropik 1 itu berisi tumbuhan gitu ya, ada rumput, ada pohon gitu ya. Nah, tropik 1 di sini ini sebagai produsen, penghasil makanan. Kemudian ada di atasnya tropik 2. Tropik 2 adalah makhluk hidup pemakan langsung tropik 1. Sehingga tropik 2 disebut dengan konsumen tingkat 1. Misalnya ada tikus, ada belalang, ada ulat. Kemudian di atasnya ada tropik tingkat 3. Tropik tingkat 3 ini disebut dengan konsumen tingkat 2. Ya. Jadi konsumen tingkat 2 adalah pemangsa bagi konsumen tingkat 1. Jadi dia tropik 3 ini hewan-hewan yang memakan makhluk atau hewan yang ada di tropik kedua. Kemudian tropik 4. Tropik 4 ini memangsa apa yang ada di tropik 3 atau memakan yang ada di tropik 3. Tropik 4 ini disebut dengan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Di sini kita dapat melihat aliran energi, ya, aliran energi dari tropik 1 sampai tropik puncak. Di sini kita dapat menganalisis ya bahwa aliran energi dari tropik tingkat 1 sampai ke tropik 4 itu mengalami penurunan. Jadi pada tropik tingkat 1, energi yang disediakan itu 1000 unit energi. Tetapi nanti pada tropik tingkat 2 yang terserap itu ya yang dialirkan itu hanya 10 unit energi. Pada tropik ketiga itu hanya 1 unit energi dan pada tropik keempat hanya 0,01 unit energi. Di sini kita dapat melihat bahwa aliran energi dari tropik 1 sampai ke tropik 4 atau tropik puncak itu akan mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan melihat di sini ada rantai makanan. Rantai makanan di sini kita akan melihat di sini ada produsen, yaitu penghasil makanan. Sebenarnya ini ada tumbuhan, ya, rumput yang akan dimakan oleh si konsumen tingkat 1. Di sini kita melihat ada tikus. Kemudian tikus ini konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh ular. Ular di sini bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Ular di sini nanti akan dimangsa oleh si burung elang. Burung elang disebut dengan konsumen tingkat 3. Kemudian burung elang lama-kelamaan akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer seperti cacing atau jasad renik yang lainnya. Nah, burung elang yang mati ini nanti akan diserap. Jadi haranya akan diserap oleh tanaman ya, akan dibuat akan digunakan sebagai untuk fotosintesis dan untuk menghasilkan makanan begitu seterusnya. Nah, kumpulan dari rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Di sini kita bisa melihat, di sini ada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tidak hanya dimakan oleh tikus,
Tapi tumbuhan ini daunnya juga mungkin bisa dimakan oleh kelinci. Daunnya juga bisa mungkin dimakan oleh kambing. Kambing di sini akan dimakan serigala. Serigala akan dimakan oleh singa. Kemudian kelinci itu bisa dimakan serigala, bisa dimakan oleh kucing hutan. Di sini tikus akan dimakan oleh kucing hutan, atau tikus juga bisa dimakan oleh burung hantu. Burung hantu akan dimakan oleh kucing hutan, atau burung hantu juga bisa dimakan oleh ular. Ular di sini juga bisa dimakan oleh kucing hutan. Ular juga bisa dimakan oleh elang, dan elang akhirnya juga akan nanti bisa dimakan oleh singa, ya. Nah, jadi di sini adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan, ya. Jadi kalau misalnya tikusnya tidak ada, ya. Tikus tidak ada, berarti yang makan tumbuhan kan hanya kambing dan kelinci. Nanti yang akan terpengaruh kalau tikus tidak ada siapa? Yaitu burung hantu, ya kan? Burung hantu dia nggak akan dapat makanan karena tikusnya tidak ada. Kalau burung hantu tidak mendapatkan makanan, maka burung hantu lama-kelamaan akan mati. Kalau burung hantu berkurang atau mati, siapa yang makan burung hantu ini? Ular. Nah, ular tidak dapat makanan. Lama-kelamaan ular juga jadi punah, ya, dan begitu seterusnya. Interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu dapat juga berupa simbiosis. Simbiosis adalah suatu bentuk interaksi hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Macam-macam simbiosis itu ada 4, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis amensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana keduanya saling menguntungkan. Contohnya di sini adalah simbiosis antara lebah dan bunga. Lebah di sini merasa diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa madu dan sari-sari bunga. Bunga juga merasa diuntungkan karena berkat bantuan lebah si bunga dapat melakukan penyerbukan. Contoh yang kedua adalah kerbau dan burung jalak. Burung jalak di sini merasa diuntungkan karena dapat makanan berupa kutu-kutu yang ada di punggungnya kerbau. Kerbau di sini juga merasa diuntungkan karena berkat burung jalak maka kutu-kutu di badan kerbau menjadi hilang. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah lumut kerak. Lumut kerak di sini kalian bisa jumpai pada batang-batang pohon, ya. Nah, lumut kerak di sini merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Jamur itu berfungsi untuk melindungi ganggang dan melakukan penyerapan air dan unsur hara lainnya. Sedangkan ganggang berfungsi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi jamur di sini tidak dapat hidup sendiri pada lumut kerak. Dia membutuhkan makanan yang dihasilkan oleh ganggang. Ganggang juga tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan jamur. Karena si ganggang membutuhkan unsur hara untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah bentuk interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lain tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Contohnya adalah tanaman anggrek dan tumbuhan inangnya.
Tanaman anggrek di sini merasa diuntungkan karena anggrek mendapatkan tempat tinggal. Tapi tanaman inangnya seperti pohon yang ditumpanginya tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Ini sama dengan tanaman pakis. Tanaman pakis merasa diuntungkan karena dia bisa mendapatkan tempat tinggal dengan menempel di pohon ini. Tapi si pohon tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan dengan kehadiran tanaman pakis ini. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Jadi ikan badut di sini dia merasa diuntungkan karena ikan badut dapat bersembunyi di anemon laut ini untuk menghindari pemangsa si ikan badut. Si anemon laut tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan dengan kehadiran ikan badut. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara makhluk hidup di mana satu pihak merasa diuntungkan namun pihak lain merasa dirugikan. Contohnya adalah tanaman benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu itu termasuk tumbuhan biji dan berdaun hijau. Akar benalu itu tidak sempurna, sehingga tidak mampu menyerap air dan hara secara langsung dari tanah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan air dan hara, benalu ini menumpang pada ranting tumbuhan jenis lainnya. Lalu, akarnya yang berupa alat isap akan menembus masuk ke dalam jaringan pengangkut pada tumbuhan inang ini, ya, sehingga nanti tumbuhan inang ini mengalami kerugian, ya, karena air dan hara yang akan digunakannya untuk hidup diserap oleh benalu. Akibatnya dari kegiatan benalu ini, biasanya ujung ranting tanaman yang ditumpanginya akan mengecil, kurus, daunnya akan rontok, kemudian mati. Nah, contoh selanjutnya ini ada tali putri dan tanaman inangnya. Nah, kalau tali putri itu 100% parasit karena dia langsung mengambil sari-sari makanan yang sudah dikelola atau difotosintesis oleh sang tanaman inangnya. Ya. Jadi biasanya tanaman yang sudah dirambati oleh tali putri ini akan lebih cepat mati. Kemudian selanjutnya ada Ascaris lumbricoides roundworms. Nah, ini apa? Ini cacing gelang, ya, yang hidup pada usus, ya, bisa pada usus halus, ya. Usus halusnya manusia bisa atau hewan, gitu ya. Nah, atau ada juga selain cacing gelang itu cacing tambang, gitu ya. Jadi bisa hidup dalam usus gitu manusia. Kalau kita sebagai manusia merasa dirugikan dengan adanya cacing ini karena kenapa? Karena sari-sari makanan itu diserap langsung diambil oleh si cacing ini. Kemudian cacing ini juga bisa menyerap darah kita, ya, menghisap darah kita sehingga kita bisa menimbulkan penyakit lainnya seperti anemia gitu ya, kekurangan darah atau infeksi pada pencernaan kita. Ya. Cacing ini biasanya dia menyebarnya atau masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui telur cacing. Kalau misalnya kita tidak memakai sandal, kemudian kita terinjak oleh tanah yang kotor, oleh kotoran hewan yang ada larva cacingnya. Nah, ini bisa masuk ke dalam pori-pori kaki kita. Nah, ini bisa menembus masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian akhirnya menetap di dalam usus, ya. Atau juga bisa melalui makanan, ya, makanan yang tidak terjaga kebersihannya. Jadi kalian di sini Ibu harap menjaga kebersihan, ya, kebersihan makanan, kebersihan diri juga. Nah, selanjutnya yang keempat adalah simbiosis amensalisme. Nah, simbiosis amensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak merasa dirugikan, pihak lain
tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Ya, jadi ini kebalikan dari simbiosis komensalisme, ya. Kalau komensalisme kan tadi satunya diuntungkan, yang lain tidak apa-apa. Nah, kalau simbiosis amensalisme, ini satunya dirugikan, yang lain tidak apa-apa, tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Contohnya di sini gulma. Nah, gulma ini kan banyak ya tumbuh kalau kita menanam, misalnya menanam padi atau menanam jahe, kencur. Nah, itu biasanya kan di sekitarnya akan tumbuh rumput gitu ya. Nah, ini gulma. Nah, gulma misalnya tumbuh di sekitar tanaman padi. Nah, maka gulma ini akan menghalangi si padi mendapatkan sinar matahari. Ya kan? Dalam kasus ini, gulma itu nggak dapat untung, nggak rugi juga. Tapi si padi mengalami kerugian karena adanya si gulma ini, padi terhalang untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi padi tidak dapat melakukan fotosintesis, akhirnya tidak menghasilkan buah gitu ya, beras. Kemudian selanjutnya di sini ada jamur penisilin dan bakteri gram positif gitu ya. Nah, jamur penisilin ini mengeluarkan senyawa alelopati. Senyawa alelopati itu senyawa yang dapat menghambat perkembangan bakteri gram positif. Sehingga jamur penisilin ini dapat menghambat perkembangan atau pertumbuhan bakteri gram positif. Pada kasus ini jamur penisilin itu tidak dirugikan, tidak diuntungkan, tapi di sini yang mengalami kerugiannya siapa? Bakteri gram positif karena dia tidak bisa tumbuh, ya, tidak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, bakteri gram positif itu biasanya kalau misalnya sakit TBC, paru, pneumonia, nah itu termasuk bakteri gram positif ya. Kemudian pohon walnut. Nah, ini pohon walnutnya, ini buahnya. Buahnya bisa dikonsumsi. Pohon walnut ini banyak tumbuh di Amerika ya. Nah, pohon walnut ini dia memiliki senyawa alelopati. Nah, senyawa alelopati ini dia itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman lainnya di sekitar pohon walnut ini. Pohon walnut ini tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan, tapi tumbuhan di sekitarnya yang ingin tumbuh itu merasa dirugikan karena dia tidak bisa tumbuh di sekitar pohon walnut ini. Ya, kenapa? Karena pohon walnut memiliki senyawa alelopati. Selanjutnya, selain simbiosis, ada juga jenis interaksinya yaitu antibiosis. Antibiosis merupakan interaksi dua makhluk hidup atau organisme yang berbeda jenis, salah satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya tadi, ada jamur Penicillium natatum, jadi jamurnya itu sebagai antibiotik yang tadi menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Atau tadi ada pohon walnut ya. Kemudian selanjutnya ada predasi. Predasi merupakan hubungan antara makhluk hidup pemangsa dengan makhluk hidup yang dimangsa. Yang makhluk hidup pemangsa itu biasanya disebut dengan predator. Di sini kita bisa melihat ada rusa, itu dimakan oleh macan ya. Berarti di sini predatornya adalah macan. Ya, predator bagi rusa itu macan. Kemudian kompetisi. Kompetisi itu merupakan hubungan antara makhluk hidup saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Kompetisi di sini terjadi karena adanya persamaan kebutuhan. Nah, biasanya kebutuhan akan makanan ya. Nah, di sini ada singa, ada macan. Nah, singa dan macan itu saling berkompetisi di sini ya, saling berkompetisi untuk mendapatkan makanannya. Makanannya adalah rusa, ya kan? Nah, di sini si singa akan berkompetisi untuk mendapatkan rusa makanannya.
Selanjutnya, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Yang pertama, autotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Nah, autotrof itu dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof itu organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya tumbuhan hijau, bakteri ungu, dan bakteri hijau. Jadi dia melakukan fotosintesis. Kemudian kemoautotrof. Itu adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Contohnya bakteri besi dan bakteri nitrogen. Yang kedua, ya, selain tadi ada autotrof, dia dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua itu ada heterotrof. Nah, heterotrof di sini organismenya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi organismenya membutuhkan senyawa organik di mana karbonnya diekstrak untuk pertumbuhannya. Jadi dia memakan hewan lainnya, memakan makhluk lainnya, ya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, heterotrof dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, omnivora. Nah, herbivora itu heterotrof yang memperoleh energi langsung dari tanaman. Ini hewan pemakan tanaman, ya. Contohnya sapi, kambing, kuda. Nah, itu kan dia langsung makan makan rumput gitu ya. Tidak ada sapi itu makan daging, nggak ada. Atau kambing makan sosis. Nah, nggak ada itu ya. Kemudian karnivora. Karnivora itu hewan yang memakan hewan lain. Jadi hewannya memakan daging-dagingan gitu ya. Contohnya tadi macan, singa itu kan dia makannya rusa, berarti kan daging ya kan. Tidak ada harimau makan rumput, nggak ada. Kemudian yang ketiga omnivora, hewan yang mendapatkan makanan mereka dari tumbuhan maupun dari hewan lain. Nah, omnivora ini hewan pemakan segala. Jadi dia bisa makan daging, dia bisa juga makan daun-daunan. Contohnya beruang, ya. Beruang itu bisa makan daging, ya. Bisa juga makan daun-daunan. Begitu. Nah, sampai di sini materi bab 2 kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat menyerap dengan baik. Ya, video ini tolong diamati dengan cermat gitu ya. Kata-kata Ibu tolong dicermati gitu ya. Nah, untuk yang tidak kurang jelas gitu, kalian bisa langsung menanyakan ke Ibu dengan chat di grup atau langsung ke Ibu ya, atau bisa diketikkan di kolom komentar. Ya. Nah, untuk selanjutnya setelah menonton video ini, kalian menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, ya. Tugasnya yaitu mengerjakan evaluasi yang kedua, ya. Evaluasi yang kedua itu nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, nanti Ibu lampirkan di Google Classroom kalian. Nah, baik anak-anak, sampai sini dulu materi hari ini. Ibu harap kalian paham semua apa yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.